妈妈干什么？切西红柿。对呀。Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel YD China. Teman-teman, hari ini Y lagi ingin mengawetkan tomat-tomat ini secara tradisional ya, seperti yang ada di desanya suami. Karena Y dikasih tomat sebanyak ini nih, sedangkan kan kita mau pulang ke Inner Mongolia ya, atau Mongolia dalam ya. Di rumah kontrakan itu freezernya nggak terlalu besar, jadi nggak akan cukup nih tomat sebanyak ini. Dan kalau misalkan didiamkan lebih lama lagi, tomat ini sudah sangat matang nih, takutnya nih rusak ya. Jadi kami buat dulu di sini, diawetkan dulu secara tradisional, nanti baru kami bawa pulang ke Mongolia dalam ya. Jadi ikutin terus ya video Y hari ini, bagaimana sih cara mengawetkan tomat secara tradisional seperti yang ada di desa suami ya, tanpa bahan pengawet ya. Oh iya, sebelumnya terima kasih ya yang sudah menonton dan mendukung channel Y. Dukung terus channelnya Y dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyaknya, agar Y dan keluarga tambah semangat untuk ke vlog. Sekarang kita cuci tomatnya dulu ya yang bersih. Jadi teman-teman, tomat ini tuh sudah sangat merah sekali nih, sudah sangat matang. Jadi kalau didiamkan beberapa hari lagi mungkin akan rusak ya. Sekarang kita siapin air ya untuk masak tomatnya supaya mudah dikupas kulitnya. Teman-teman, ini yang sudah bisa dikupas ya dengan mudah kulitnya. Jadi saya sambil kupas, si suami sambil ngerebus ya, biar yang lebih cepat. Jadi setelah dikupas, entar dipotong-potong ya. Aduh, masih panas. Langsung dimasukin ke toples-toples yang ini. Sudah bersih ya toplesnya ya. Kalau kulit si tomatnya mau dipakai juga ya, nggak mau dikupas juga boleh. Cuman kalau suami dia maunya tuh bersih ya, nggak mau ada si kulit tomatnya. Lalu si yang ininya nih ya, bonggolnya ya, yang bekas tangkainya ya, dipotong ya supaya nggak ada yang keras ntar. Tergantung masing-masing mau makannya seperti apa, kupas kulit apa tidak kupas kulit, lalu dibersihin bonggolnya apa tidak, itu nggak masalah ya. Potong kecil-kecil aja ya, seperti ini tuh. Yang nggak mau, jadi bersih ya.
Oh iya, maaf ya teman-teman kalau misalkan ada suara anak saya nyanyi. Karena kan rumahnya kecil ya, jadi sebelah-sebelahan nih ruangannya nih. Jadi kalau dia nyanyi langsung kedengaran. Dia lagi main. 妈妈干什么？切西红柿。 对呀. Teman-teman, tomatnya dapat segini banyak ya. Tadi setelah dikupas bersih kulitnya, lalu dipotong kecil-kecil ya. Oh iya, untuk ini bisa ditambahin dengan cabai paprika atau cabai seperti ini ya. Dicuci bersih cabenya, lalu diiris kecil-kecil sesuai dengan keinginan. Dimasukin bareng dengan tomat ke dalam toples ini. Jadi ada rasa pedas-pedasnya sedikit. Tapi itu sesuai dengan selera aja. Saya malam ini buatnya yang pure tomat. Pastikan toplesnya sudah bersih ya. Kalau mau disterilin lebih dulu juga nggak apa-apa toplesnya. Kira-kira sampai batas segini ya, jangan terlalu penuh ya, karena ntar dia bisa kayak ada udara gitu, takut pecah. Toples kaca saya sudah nggak ada lagi ya stoknya ya, jadi ini masih sisa banyak banget nih. Si suami lagi nyariin toples lagi yang dari kaca ya atau beling ya untuk sisa si tomat ini. Sekarang kita kerjain dulu yuk seadanya yang ini. Kalau ini belum bisa hari ini juga dikerjain, masukin kulkas dulu aja, besok lanjut lagi masih bisa ya. Terus ini ya, toplesnya mesti ditutup rapat-rapat. Kenceng ya, mesti kenceng. Jenis toplesnya itu mesti yang kaca ya atau yang beling, karena kan harus dimasak selama 30 menit ya. Terus tutupnya juga usahakan yang seperti ini yang besi. Kalau misalkan tutupnya yang plastik nggak aman ya untuk dimasak ya. Dalam jangka waktu lama kan panas tuh. Dan dia nggak bisa kekunci kalau plastik biasanya. Ini pakai airnya air dingin dulu ya, jangan langsung air hangat. Jadi ditaruh begini sampai dia kerendam si botolnya. Teman-teman, ini botolnya kerendam ya, kerendam setengah boleh, kerendam semua juga boleh, karena panci saya nggak terlalu besar, kerendam setengah nggak masalah. Terus mau ditutup mau enggak pancinya juga nggak apa-apa. Cuman kalau ditutup airnya kan lebih cepat mendidih ya. Karena kita mau masak sampai mendidih 30 menit. A few moments later. Ini udah 30 menit ya mendidih ya. Jadi sudah dimatikan apinya, lalu kita diamkan sampai airnya mendingin ya. Jadi tuh suhunya turun pelan-pelan ya supaya nggak pecah botolnya juga. Jadi kita diamkan dulu ya sampai airnya dingin ya. Ini sudah dingin ya airnya ya. Jadi kita keluarin, ntar kita masak lagi yang kedua ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini tidak dibuka ya tutupnya ya. Udah dibiarinin begini aja ya. Jadi fungsinya dimasak seperti ini nih supaya udara yang ada di dalam toples ini nih kedap. Jadi bakteri dari luar tidak bisa masuk ke dalam toples ini. Jadi kayak disegel secara alami lah ya melalui air panas ini ya. Jadi itu makanya bisa awet hingga tahunan. Setahun 2 tahun ditaruh di suhu biasa ya, di suhu ruang tanpa harus masuk ke freezer atau masuk lemari es biasa ya, chiller ya. Ini nih awet asal jangan terjemur matahari ya. Kalau terjemur matahari langsung otomatis takut rusak gitu. Sekarang untuk masak batch yang kedua, air yang bekas ini ya
kita buang aja. Kita mau dari awal ya, dari air yang masih dingin ya. Kita ganti airnya. Jadi seperti ini ya terendamnya ya. Kalau misalkan pancinya lebih besar lagi, boleh terendam sampai sekitar 1-2 cm di atas tutup toples ini. Tapi kalau enggak, begini aja sudah cukup kok. Sudah bisa untuk mengsegel ya. Nih, kayak gini nih, terendam ya semua ya. Nah, kita nyalakan ya kompornya ya, apinya. Apinya sedang aja, cenderung kecil. Sudah ya, saya tutup ya supaya lebih cepat mendidihnya. Ditunggu 30 menit, lalu airnya tunggu dingin, baru dikeluarkan ya toplesnya ya. Tomorrow. Jadi dia seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tutup-tutupnya ini ya sudah tersegel ya dengan secara alami, dengan cara dimasak ya, sudah rapat nih. Jadi otomatis tidak ada udara yang dari luar masuk ke dalam toples ini. Jadi kan steril ya. Ini tuh bisa bertahan selama 1-2 tahun ya di dalam suhu ruang yang lumayan sejuk lah ya. Tapi kalau misalkan makin panasnya suhu ruang, berarti dia makin tidak bertahan lama, mungkin hanya bisa 1 tahun gitu loh. Lalu kalau misalkan sudah digunakan, sudah dibuka nih tutupnya nih, dan kita gunakan baru setengah, usahakan 2 hari kemudian langsung dimasak lagi ya, karena kan sudah terkontaminasi dengan udara luar ya, karena sudah dibuka tutupnya. Sekian dulu ya video cara mengawetkan tomat tanpa bahan-bahan pengawet atau tanpa disimpan di dalam lemari es atau freezer. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki stok tomat banyak ya, karena takut rusak, jadi bisa diawetkan secara tradisional seperti ini. Sekarang Wai ingin membereskan atau membersihkan dapur dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.